Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, anugerahnya yang masih terus kita nikmati. Hingga kita di pagi hari yang indah ini masih kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bahwa pengikutan kita kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang rugi yang kita lakukan. Tapi kita menjadi orang yang sangat beruntung dan sangat berharga di mata oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mau menyembah Dia, memuji namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah lewat pujian ini menguatkan kita kembali bahwa mengikut Tuhan itu adalah suatu yang sangat indah. Bahwa mengiring Tuhan itu suatu anugerah yang luar biasa yang kita miliki. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan, inilah pengakuan kami. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bagi-Mu kami puji, kami sembah, puji syukur bagi-Mu.
Yesus, ku puji namamu, ku tinggikan Kau Tuhanku, Kau Rajaku. Glory bagimu Tuhan, ku sembah, ku tinggikan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah keadaan kami. Oh, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh peduli terhadap kami. Kami mau mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau ikut Tuhan. Ada begitu banyak ujian dalam hidup kami. Bapa, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Terima kasih Bapa. Tak akan pernah sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengikutimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terpujilah Engkau ya Allah, agunglah Engkau ya Tuhan kami. Kami siap untuk mengiring Engkau, mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Ini menjadi pengakuan kami kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau menolong kami, Engkau juga menolong ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Engkau Allah yang hadir dimanapun Bapa. Seluruh umat-Mu baik yang di rumah juga, Tuhan menolong mereka, melawat hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah doa kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom untuk kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita di rumah, tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa kerja untuk Tuhan itu sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Jawa Tuhan selalu manis, tiap pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, bersenang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara,
serta Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, manise, ikut Tuhan sungguh manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Dia pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh 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 manise. Tuhan Yesus sungguh manise. Ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Terpujilah Tuhan, ikut Tuhan sungguh manise. Telah menjadi pengakuan kita bahwa ikut Tuhan itu membuat hidup kita semakin sukacita, berbahagia dalam Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita bersukacita kepada Tuhan. Bahwa hidup kita telah ditebus, telah ditolong oleh Tuhan, maka sesungguhnya seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
Haleluya, puji nama Tuhan. Hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Itulah pengorbanan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Dia. Dan kita semakin lebih sungguh dalam melayani Dia. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu dalam hidup kami. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, melayani. Pelayanan firman Tuhan serahkan ke Bapak Gembala. Melayani lebih sungguh. Mengasihi. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Oh, ini hidup kami. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kami sedang mengakui setiap syair-syair yang kami nyanyikan barusan ini Tuhan. Karena kami merasa, kami mengerti benar bahwa kami masih belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami nyanyikan pujian ini untuk mengasihi Engkau lebih sungguh Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Disinilah kami umat-Mu sekelompok kecil Tuhan.
yang datang di hadapan-Mu, seraya tetap mensyukuri keadaan yang sedang kami hadapi ini. Kami ingin datang menyembah, mengagungkan Engkau. Terimalah segala pujian, sembah dan syukur yang sudah kami naikkan. Di dalam keterbatasan kami baik dari sisi ruang, bahkan waktu juga. Karena umat-Mu juga harus mengikuti ibadah dari rumah dan juga lewat tayangan tunda ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu sungguh membawa hidup ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Melayani lebih sungguh seperti kami melayani kerajaan-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin, amin. Salam sejahtera sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Pada minggu-minggu ini kalau saudara rajin memperhatikan portal-portal berita atau media-media massa, media cetak maupun elektronika, di dalam headline atau tagline atau topik perbincangan dari orang banyak, baik yang di rumah tangga, di sekolah, di kedai-kedai, di mana saja berita-berita, itu selalu berbicara tentang kekhawatiran, selalu berbicara tentang ketakutan, selalu kabar dan berita tentang kematian, berita tentang COVID, berita tentang kesedihan, dan ini mencekam jiwa kita. Ini membuat berita ini membuat hati kita menjadi cukup khawatir, tertekan dan pilu. Sehingga tanpa kita sadari, dengan kita dicekoi, dengan kita mendengarkan berita-berita yang selalu seperti ini, ternyata imun kita juga menjadi drop. Daya tahan tubuh kita juga menjadi berkurang. Karena apa? Terganggu pikiran kita, terganggu jiwa kita, khawatir dan kebingungan. Ada satu hal yang lupa, bahwa berita tentang kerajaan Allah, berita tentang Injil damai sejahtera sudah kurang tergaungkan. Sudah jarang terdengarkan. Yang didengar hanya kekhawatiran, hanya kebingungan, hanya kekhawatiran dan kebingungan. Yang inilah habis oksigen, yang sanalah kematian. Begitu menggemparkan. Khususnya kami para hamba Tuhan. Kita para hamba Tuhan, ada yang lupa. Saya berbicara kepada istri saya, kepada keluarga saya kemarin. Kebetulan karena saya bersyukur perpanjangan umur. Ya saya bawa anak-anak saya, keluarga saya jalan-jalan. Walaupun sampai, padahal mau ke Terawas sampai di Lingkar Timur, semua pencegatan di mana akhirnya balik. Saya kasih tahu kepada mereka, kita lupa untuk banyak menyampaikan kabar baik, untuk banyak membangkitkan iman. Dari apa? Dari berita, bukan berita-berita yang mengkhawatirkan. Tetapi dari berita apa? Dari berita tentang kerajaan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan saudara, jemaat Tuhan perhatikan baik-baik. Berita tentang kerajaan Allah. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 9, ayat yang pertama sampai beberapa perikop sampai ayat 17, tapi saya akan baca singkat-singkat saja. Ayat yang pertama terlebih dahulu, pasal 9 ayat 1. Jemaat sudah menemukan ayatnya, pasal 9 ayat 1, demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Apa saudara? Memberitakan kerajaan Allah. Ini penting. Memberitakan kerajaan Allah. Pada era zaman Yesus dan murid-murid ini ada satu penyakit yang juga sangat berbahaya. Bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan. Mungkin waktu itu tidak disebut sebagai pandemik, yaitu sakit kusta.
sakit lepra, begitu banyak sakit penyakit. Tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi beritakan kerajaan Allah baru dan untuk menyembuhkan orang. Ayat yang ke-14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Dan ayat 17, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Inilah berita tentang kerajaan Allah. Inilah yang saya sebutkan tadi dalam pendahuluan khotbah saya ini, sedikit terlupakan. Berita tentang kesembuhan yang justru bagian yang kedua dari yang terpenting dari kebutuhan manusia itu menjadi terbalik. Sekarang bingung dengan kesehatan, bagaimana kesembuhan, bagaimana ini ekonomi terpengaruh, semua terpengaruh. Tapi hati saya bersyukur tadi jam 10 pagi ada satu gerakan yang namanya doa bagi bangsa dan negara. Jam 10 tadi kalau saudara ikut, saya ikuti. Jam 10 berdoa semuanya. Baik agama A, agama B, termasuk para hamba-hamba Tuhan berdoa. Kita GPT sudah sejak tanggal 4. Berdoa bagi bangsa dan negara. Ini penting. Hal-hal yang rohani yang semacam ini penting untuk digaungkan. Sidang jemaat perlu mendengarkan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah ini. Untuk apa? Untuk membangkitkan imanmu, yang otomatis membangkitkan imunnya. Daya tahan tubuh kita. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah merusakkan, meremukkan bahkan tulang-tulang yang keras. Berita tentang kerajaan Allah ini, yang pertama dibutuhkan adalah perlunya para ambasador. Dari berita kerajaan Allah ini apa yang diperlukan? Yang pertama, ayat yang pertama tadi kita sudah baca. Dibutuhkan para ambasador, dibutuhkan para utusan atau duta-duta Tuhan yang juga memahami tentang kerajaan Allah. Perhatikan saudara, bagaimana supaya berita tentang kerajaan Allah ini tersiar dengan baik di dunia ini. Bahkan hari-hari ini sangat cocok, sangat relevan untuk disampaikan. Maka yang pertama dibutuhkan adalah kita membutuhkan, dunia ini membutuhkan para ambasador, para utusan-utusan ya dari kerajaan Allah. Utusan-utusan yang memahami tentang kerajaan Allah. Omong kosong. Kita memberitakan kerajaan Allah, kita tidak tahu apa itu kerajaan Allah seperti apa. Mau ngomong apa? Tidak ada satu negara dimanapun yang mengutus seseorang ambasadornya, duta besarnya di negara lain. Tapi dia tidak mengerti negaranya, omong kosong. Tidak boleh ada seorang ambasador, seorang duta besar yang menjadi duta besar di negeri lain. Tapi dia tidak tahu makanan khas di Indonesia. Dia tidak tahu lagu kebangsaan kerajaannya, bangsanya. Dia tidak tahu berapa pulau, dia tidak tahu berapa provinsi, dia tidak tahu presidennya. Diperlukan seorang ambasador, utusan-utusan dari kerajaan Allah yang mengerti minimal 2 tentang siapa rajanya dan bagaimana kerajaannya. 2 ini dibutuhkan sekali. Para pemberita kerajaan Allah. Kalau ada di antara saudara hamba Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini, saya mendorong saudara dan diri saya supaya kita memahami 2 hal ini. Dan kita harus menyadari, kita perlu tahu raja yang sedang kita promosikan hari-hari ini. Dan kita juga harus tahu tentang kerajaan yang kita wakili. Sehingga apa? Ketahuan kita pendeta-pendeta, kalau yang kita beritakan tentang kerajaan dunia ini, karena memang kita bukan dari kerajaan surga. Mohon maaf, saya harus berbicara pada diri saya.
Saya harus menegur diri saya. Mengapa hari-hari ini, saya bilang istri saya, mengapa hari-hari ini justru para rohaniawan pun mulai lemah, menjadi lemah imannya. Bagaimana dengan jemaat? Saya membaca ayat ini, masalahnya ada di sini. Kita para duta tidak tahu siapa raja yang sedang kita wakili. Dan yang kedua, kita tidak tahu sebenarnya bagaimana kerajaan itu. Perlu ambasador, perlu utusan Allah yang pribadinya mengetahui, mengenal apa yang akan diberitakan. Coba kita akan melihat apa toh berita tentang kerajaan itu apa kira-kira yang perlu diberitakan oleh para ambasador, para duta, para wakil-wakil dari surga kerajaan Allah ini. Kita membaca Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk saudara ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman ada di mana saudara? Dunia tanah ini loh. Bicara tentang makan minum ini tanah yang di bumi yang kita injak ini. Bicara tentang kerajaan Allah bukan soal itu katanya. Bukan soal makanan dan minuman. Tetapi apa saudara? Soal kebenaran 1, damai sejahtera 2, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hati saya bersukacita saudara. Inilah tugas utama. Inilah yang utama dari gereja. Inilah yang utama dari para ambasador, para utusan Allah untuk apa? Menjadi promotor, membawa promosi tentang sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Allah. Dan berita yang harus disampaikan adalah ini. Bukan soal makan minum. Ya harus diakui memang kita ikut tersedot ya. Kita sebagai pendeta juga akhirnya ikut tersedot. Karena info yang kita terima penyakit ini. Kita terima lagi jemaat kita bangkrut. Kita terima lagi orang-orang yang konsultasi ke kita. Ada yang begini begitu karena sekarang susah cari kerja. Akhirnya kita bagaimanapun juga tersedot. Tersedot akhirnya yang kita pikirkan para pendeta apa? Bagaimana caranya menolong jemaat ini supaya bisa makan dan minum. Bagaimana caranya supaya kita menggali bumi ini. Supaya kita bisa bagi-bagi jemaat makan minum. Ya. Kita mengabaikan tugas utama. Tugas utama adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Soal kebenaran. Kebenaran yang sejati apa? Firman Allah. Kebenaran harus fokus. Menjadi fokus dari seorang ambasador. Fokus dari kita para hamba-hamba Tuhan. Tetap berpegang teguh. Kita para hamba-hamba Tuhan, para majelis, penatua gereja. Ayo fokus. Berarti diutamakan di sini. Perlu iman dan kerohanian kita para utusan ini harus lebih tinggi memang dari jemaat. Betul, kita pun terdampak. Semua orang butuh makan minum. Betul. Tetapi kita tidak boleh dikekang. Kita tidak boleh dikungkung oleh itu semua. Kita harus beriman. Kita tetap harus fokus pada kebenaran. Kita membawa sidang jemaat itu pada kebenaran. Saya sebagai seorang pendeta harus membawa jemaat beriman kepada kebenaran. Karena 24 jam mereka terus diintimidasi oleh berita yang negatif, terus diintimidasi oleh keadaan dunia ini. Tapi kita perlu mengimbanginya dengan kebenaran. Maka sidang jemaat, untuk engkau juga bisa mengimbangi keadaan yang sekarang ini. Engkau juga perlu apa saudara? Kebenaran. Saya ulangi, kalau kami para hamba Tuhan tetap fokus bicara tentang kebenaran. Jangan lengah kita para pendeta, saya tahu juga kita terdampak dalam banyak hal.
Ayo, bilang sama istrimu, bilang sama keluargamu. Enggak, disinilah kita diuji untuk tetap fokus pada kebenaran. Mempromosikan kebenaran tentang kebenaran. Damai sejahtera, ini penting. Promosi tentang damai sejahtera, inilah berita yang dari surga. Berapa kali malaikat Gabriel datang ke bumi, selalu dimulai dengan apa? Shalom. Selalu dimulai dengan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yusuf lagi masalah. Maria dihadapkan dengan masalah. Para gembala-gembala bukan sedang enak-enak. Kena embun di padang belantara. Tapi setiap kali Tuhan mengutus utusannya, ambasadornya, malaikat Gabriel dalam hal ini. Selalu dimulai, saya heran. Selalu dimulai dengan shalom. Amin saudara. Damai sejahtera. Mana shalomnya di rumah itu? Ayo jemaat yang terdampak ekonominya, keuangannya, terdampak pernikahannya, mana shalomnya? Sudah jarang kedengaran kan shalomnya? Yang selalu kedengaran apa? Berapa kasnya? Berapanya isi dompet kita? Saya tahu, kita juga akan bicara hal itu. Tapi mana shalomnya? Sepakat dong. Keadaannya seperti ini sekarang. Tetap shalom. Amin saudara. Kurang sehat, tetap shalom. Ini harus kita beritakan. Saya memperhatikan gelisah. Gelisah. Si ibu gelisah. Si emasnya gelisah. Gelisah. Coba suatu saat saudara di lingkunganmu, di keluargamu. Semua bingung cemas. Coba satu kali kamu ngomong begini. Bukankah kita punya Tuhan? Coba ngomong gitu dong. Ya memang kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kan kita punya Tuhan. Yang paling penting hati kita damai sejahtera. Amin saudara. Agak cocok pepatah Jawa ini walaupun tidak pas. Makan tak makan. Yang penting ngumpul katanya. Ya amin saudara. Damai sejahtera itu kita perlukan hari-hari ini. Damai sejahtera kita butuhkan. Hati yang gelisah, yang dalam keadaan bingung. Coba kamu tenang minta sama Tuhan hari-hari ini. Tuhan aku mau berita. Ternyata suasana kerajaan surga itu salah satunya adalah damai sejahtera. Hati saya sebagai pendeta berdoa selalu Tuhan turunlah damai sejahtera di rumahku ini. Kalau sudah ada yang suaranya nada tinggi, saya selalu ingatkan, bikin pelan. Saya berdoa Tuhan turunlah damai sejahtera di rumahnya jemaat si A itu. Karena sedikit banyak saya tahu sedikit masalahnya, sedikit. Dan saya tahu iman mereka tidak seperti iman saya. Bukan sombong tapi jemaat itu pasti lebih kuat pendetanya menghadapi persoalan. Butuh Tuhan turun damai sejahteramu di keluarga itu. Tuhan turun damai sejahteramu pada anak muda ini. Dia punya masalah di pekerjaan. Tuhan turun damai sejahtera. Karena kalau hati kita damai saudara. Sesungguhnya solusi itu ada di mana? Ada di dekat-dekat kita. Solusi itu tidak jauh dari kita. Tuhan sediakan kok. Kita tidak bisa makan dari ladang yang A. Tuhan bisa sediakan ladang C. Amin saudara. Kecuali kita tidak percaya. Damai sejahtera melengkapi kamu. Saya ulangi sekali lagi. Setiap kali duta dari surga berbicara kepada manusia. Dimulai dengan ini. Shalom. Amin saudara. Ayo diperbanyak lagi shalomnya di rumah ya. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Ini berita yang kedua. Dan berita yang ketiga adalah disebutkan di sini. Bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan apa saudara? Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus.
Masalahnya adalah sukacita kita sekarang oleh karena uang itu sudah sulit hari-hari ini. Betul enggak? Ngaku enggak? Sukacita kita yang selalu selama ini muncul karena apa? Karena kita dalam keadaan enak, bisa kemana-mana. Ayo, bisa diharapkan enggak? Enggak bisa. Saya katakan bahwa uang ternyata terbatas. Saudara, belum lama ini saya dengar kesaksian ya langsung dari orang dan baca berita. Seorang yang menciptakan, yang membuat pabrik gas, oksigen maksud saya, oksigen, PTS namanya, saya tidak sebutkan mereknya, PTS. Dia yang pabrik oksigen, dia bikin pabrik oksigen. Saudara, beberapa waktu lalu beliau meninggal kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Bahkan ketika di ICU, sebuah rumah sakit, dia pergi ke ICU, tidak ada ruangan. Dia yang nyumbang rumah sakit itu loh. Penyumbang rumah sakit, mendirikan rumah sakit itu. Tidak bisa untuk satu tempat bagi dia di ICU, tidak bisa karena penuh. Uang betul-betul ternyata terbatas. Apa yang membangun sukacitamu? Apa yang membuat sukacitamu hari-hari ini, saudara? Yang selama ini yang membuat sukacitamu tertawa kalau makan enak. Susah kan makan enak sekarang? Apalagi kalau sudah kena virus. Semua masakan istrinya katanya enggak enak. Langsung dibawa itu ke Satgas. Langsung di karantina. Dapat bonus gajian, sekarang malah dapat PHK. Kalau sukacitaku tergantung pada hal-hal yang seperti itu, maka kamu tidak bisa sukacita hari ini. Tapi ada berita baik, ada kabar baik, karena sukacita yang datang dari sorga, berita kerajaan Allah ini. Sukacita oleh apa, saudara? Baca. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh, luar biasa. Sukacita oleh Roh Kudus, saya ulangi. Anak-anak muda, orang-orang tua. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang sejati. Dan tidak perlu bingung beli tabung gas seperti bingungnya kita cari oksigen hari-hari ini. Roh Kudus ada sekarang di dalam hidupmu. Tidak perlu membeli sukacita seperti saya kemarin pengen ke Terawas sore-sore hari dengan keluarga. Tidak bisa karena ditutup balik. Apa sukacita menjadi hilang? Tidak hilang, saya bawa anak-anak saya ke Tambak Oso sana. Udah sore sunset begitu, saya bawa mereka ke Tambak Oso. Iya, di pinggir tambak itulah kami makan malam. Karena istri saya sudah goreng ayam dari sini. Bawa nasi. Nah, saya lihat mereka anak-anak saya makan, tetap bersukacita. Kalau sukacita kita hari-hari ini bergantung pada yang di dunia ini, benar-benar saya dan saudara habis diintimidasi keadaan ini. Tapi kabar baik saya sebutkan tadi, sukacita yang sejati itu masih bisa ada di dalam hidupmu. Dari mana? Dari Roh Kudus. Maka engkau perlu meminta kepada Roh Kudus ini. Roh Kudus ini saya kasih tahu kepada saudara, dia roh yang sensitif. Bukan suka berbantah-bantah. Jadi cara kerjanya Roh Kudus itu begini dalam hidup kita. Orang percaya sudah ada Roh Kudus, tapi kenapa kamu gak sukacita? Karena ini. Ketika kamu ada masalah, itu Roh Kudus itu menuntun hidupmu. Dia kasih tahu, jangan. Tapi kamu bilang, yang disebut dengan kehendak bebasmu atau free willmu, hati nuranimu bilang begini, enggak, aku maunya begini. Roh Kudus itu enggak mau berbantah-bantah. Dia ingin membawa kamu kepada sukacita, tapi karena kamu enggak mau, Roh Kudus enggak mau berbantah-bantah. Dia berduka cita. Dia enggak mau berbantah karena lembut sekali dia. Roh yang lembut. Ketika kamu tetap ngotot maumu, Roh Kudusnya ya diam, enggak bisa memaksa kamu. Maka kamu akan kehilangan sukacita karena di ujung sana
kehendakmu itu ujung-ujungnya kan selalu kedagingan. Selalu keterpurukan, selalu duka cita. Ya Roh Kudusnya dia. Maka sekarang caranya bagaimana? Bagaimana supaya kamu selalu bersuka cita oleh Roh Kudus? Kalau Tuhan ingatkan kamu dan saya, dengarkan. Pasti di ujung sana sukacita. Amin saudara. Di ujung sana sukacita. Maka ketika orang duka cita kebingungan, kamu masih tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur. Meskipun hari-hari ini kita tidak punya uang katakan yang banyak. Tapi kita masih tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Roh Kudus. Damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal. Sukacita yang diberikan Roh Kudus ini melampaui segala akal. Saudara bisa lihat saya katakan tadi. Orang yang kaya raya sekalipun sulit bergantung pada kekayaan. Tapi kita punya Tuhan. Saya katakan tadi, tapi Pak Pendeta saya kan sulit. Bisa nanti Tuhan tuntun kita buka lagi yang lain. Usaha ini sulit, ayo coba lagi pikirkan yang lain. Tuhan sediakan bagi kita. Dibutuhkan berita-berita semacam ini. Dengarkan, kalau tidak ada kebaktian engkau bisa putar lagu rohani. Di sana ada berita-berita tentang kerajaan Allah. Kalau kamu ada waktu buka YouTube itu sekali-sekali Facebook itu tentang berita firman Allah. Jangan selalu berita-berita tentang yang mencekam, yang membuat engkau frustasi dan sedih. Coba bangkitkan sekarang imanmu, imunmu dengan apa? Dengan berita dari surga. Berita kebenaran firman Allah. Berita damai sejahtera yang melingkupi hatimu. Dan berita tentang sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Allah. Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang masih memberikan kami ada peluang di hari-hari yang sulit ini untuk tetap penuh damai sejahtera, bisa menikmati sukacita oleh Roh-Mu. Ampunilah kami Tuhan yang terbawa oleh arus keadaan ini. Sehingga rumah tangga menjadi hancur. Hamba sudah melihat Tuhan, berita-berita tentang perceraian di negeri ini begitu besar. Meningkat berlipat-lipat kali ganda. Alasannya karena ekonomi. Alasannya karena kesulitan. Mereka butuh, kami butuh berita ini Tuhan. Oh ampuni kami karena kami pun menjadi lemah, tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang penuh dengan pengharapan. Ampuni kami. Tuhan tolong sidang jemaat yang sedang terpuruk. Mereka perlu berita dari sorga ini. Maka Tuhan tarik mereka. Agar mereka membuka telinga, mata. Menggerakkan tangannya menyentuh layar-layar sentuh di handphone mereka. Untuk membuka berita-berita yang membangkitkan pengharapan. Tolonglah kami Tuhan, khususnya jemaat GPT Healing Insight. Mereka yang terhilang, yang terombang-ambing, bahkan dilibas oleh keadaan ini. Tuhan, hamba memohon kepadamu. Ingatkan, Roh-Mu mampu mengingatkan, ingatkan. Sengaja atau tidak sengaja oleh cara Tuhan. Ingatkan agar mereka melihat, mereka mendengar berita ini dari gadget-gadget mereka hari-hari ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, sungguh kami perlukan hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami syukuri firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Pengumuman untuk kita, bagi sidang jemaat yang rindu ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat kita, dapat transfer melalui rekening bendahara kita, nanti bisa di-share di deskripsi YouTube kita. Itulah pengumuman untuk kita, dan untuk ibadah hari Selasa tetap berjalan masih secara online. Nanti saudara-saudara yang di rumah tetap dapat mengikuti dari rumah.
Dan untuk hari Minggu juga masih tetap kita ibadah secara online. Kita doakan supaya masa-masa pandemi ini Tuhan lalukan dan kita tidak berhenti untuk berdoa negeri kita yang tercinta ini. Itulah untuk pengumuman untuk kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita tak akan pernah ku sesali. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Dua berkat serahkan kepada Allah. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, bangkitkanlah semangat, bangkitkanlah kekuatan kepada Presiden, Menteri, dan seluruh jajaran hingga di daerah, supaya kami segera mengentaskan masalah darurat pandemik ini, Tuhan. Berilah hikmat kepada Presiden, berilah hikmat dan kekuatan kepada negeri kami ini, bangsa ini ya Tuhan. Jika ada orang-orang jahat yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan ini, ingatkan mereka Tuhan, ubahkan hati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Rekan-rekan kami hamba Tuhan, saudara-saudara kekasih kami, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau yang terpapar COVID-19 ini, Tuhan beri mereka damai sejahtera, beri ketenangan di tengah-tengah kesulitan ini. Iman mereka ditimbulkan dari firman. Imun mereka dibangkitkan karena sukacita yang Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan, jika teman-teman kami seizin Tuhan ada yang terpapar, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dan kami yang sehat ini pun Tuhan kami mohon, lindungilah kami Tuhan, jagailah kami. Dan tanggung jawab kami agar kami hari-hari ini untuk tetap stay at home dulu, tinggal di rumah. Jangan terlalu banyak bepergian. Kami mohon kemurahan-Mu, lindungilah jemaat-Mu Tuhan. Kami doakan untuk ibadah-ibadah kami ke depan. Tuhan campur tangan, Tuhan membela. Anak-anak kami yang akan masuk sekolah, Tuhan beri juga hikmat pihak sekolah. Dan juga anak-anak kami diberi kecerdasan yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mensyukuri hidup kami karena kami tetap masih berada di dalam Tuhan. Maka sidang jemaat arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pengharapanmu dibangkitkan karena firman Tuhan. Inilah berkat yang datangnya dari surga. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam Allah Tritunggal,
oleh Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang memberikan sukacita di dalam hatimu menghadapi berbagai pergumulan hidup. Terimalah anugerah sejahtera ini melimpah di dalam hatimu, keluargamu, dalam pekerjaanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah terima berkat Tuhan dan kami responi. Bapa, terima kasih.